membahas tentang objek saat terutang dan tarif PPh pasal 22. Pembahasan kita tentang pengetahuan tentang PPh pasal 22. Tujuannya ketika kita tahu, kita bisa melakukan kebalikannya. Sebagaimana yang tadi, kalau misalkan kita tahu pihak-pihak yang memotong, maka untuk menghindari PPh pasal 22 adalah jangan bertransaksi dengan pihak-pihak pemotong PPh pasal 22. Berikutnya tentang objek. Kalau tentang objek pun sama, jika kita tidak mau PPh pasal 22 dipotong, jangan melakukan kegiatan-kegiatan ini. Seperti impor. Impor itu harus kita bayar PPh pasal 2-nya. Dua-duanya kapan? Yaitu pada saat kita membayar yang namanya bea masuk. Bea masuk gitu. Kalau misalkan barang masuk, datang ke Indonesia bayar segitu. Berapa tarifnya? Ada 3 ya. Ada yang 10%, ada yang 7,5%, ada yang 0,5% dan 2,5%. Maksud saya ada 4. Tergantung ke dalam golongan yang mana. Berikutnya adalah ekspor. Batu bara kah, logam dan non-logam dilakukan oleh eksportir. Pada saat selesai dokumennya, maka kita dipotong dengan tarif 1,5% dari nilai ekspor. Ekspor artinya kita menjual barang ke luar negeri. Kemudian pembelian barang oleh KPA. Nih, berarti artinya pembelian barang oleh KPA artinya kita menjual kepada bendaharawan, kepada pemotong. Jadi ini ya, menjual kepada pemotong. Seperti itu. Nanti akan dipotong sebesar 1,5%. Terutangnya adalah pada saat melakukan pembayaran. Ketika Pemkot Cimahi beli ke kita, bayar itu terpotong 1,5% dan mereka yang memungut. Berikutnya ada yang namanya barang dan atau bahan kegiatan usaha BUMN dan badan-badan tertentu. Badan-badan tertentu kita udah bahas ya. Di buku juga ada yang dimaksud tertentu itu seperti apa. Sama kayak sebelumnya bahwa pembayarannya adalah pada saat selesai melakukan pembayaran. Tarifnya sama 1,5. Berikutnya semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi. Ada 4 tarifnya dan kita harus bayar pada saat penjualan. 0,25 tarifnya, 0,1 untuk kertas, 0,3 untuk farmasi, dan 0,45 untuk otomotif. Kemudian ada penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM dan APM. Ketika Toyota menjual barangnya, maka terutang PPh 22 yang terutang pada saat penjualan dengan tarif 0,45%. Berikutnya yaitu tentang penjualan produksi distributor khususnya bahan bakar, kemudian baik itu minyak ataupun gas dan pelumas. Itu pada saat adanya DO. DO keluar, maka harus dibayar dan dipungut PPh pasal 22-nya dengan tarif 0,25 jika penjualannya kepada SPBU Pertamina. Kalau di luar Pertamina 0,3%. Lanjut, yang berhubungan dengan kehutanan, perkebunan, pertanian, kemudian perikanan ya. Tentang pertanian, tentang perkebunan itu juga di PPh 22 dengan syarat dilakukan oleh eksportir. Pembelian bahan itu artinya pembelian bahan-bahan yang dilakukan oleh eksportir untuk bisnisnya yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan, pertanian. Dipotong 0,25
dan harus dibayar pada saat pembelian. Kemudian pembelian batu bara, logam, dan non-logam kepada pemegang izin usaha itu dipotong 1,5% dan saat pembelian. Emas batangan, kalau kalian ke Antam di Dago, harus bayar 0,45 dari harga jual emas dan dilakukan pada saat transaksi penjualan. Kemudian ada yang sangat mewah, itu ada perinciannya, ditarifin 5% dan pada saat penjualan. Seperti itu untuk objek dalam PPh pasal 22. Kalau tahu objek, maka kita bisa mengalihkan dengan cara tidak bertransaksi dengan objek. Misalkan kita pengen beli emas, biar nggak dipotong PPh 22, jangan beli emas batangan, emasnya emas perhiasan. Seperti itu. Dan lain sebagainya. Jadi setiap objek ini bisa kita lakukan perencanaan. Kalau misalkan impor, kena PPh 22, nggak usah impor. Kalau ekspor komoditas tambang itu dikenakan PPh, jangan ekspor tambang. Ekspornya misalkan tas aja. Kemudian pembelian barang oleh KPA tadi ya, jangan menjual kepada pemotong. Kemudian jangan menjual kepada BUMN. Kemudian jangan membeli semen, kertas, industri baja ke distributor, dan lain sebagainya. Seperti itu ya, cara perencanaan pajaknya. Demikian.